untuk menempatkan arca Linggayoni. Oh, Linggayoni, oke. Linggayoni ada yang gitu 1, ya. 2, 3, 4 dan ditambah satu lagi arca hewan sapi. Namun tahun 96 dipindah ke Museum Penataran di belakang. Oh, Penataran candinya. Ya, Oke. Jadi di sana itu tempat patung Linggayoni. Linggayoni. Namun setelah dipindah ke sana, terus tempat itu saya beri saya kasih itulah cukup atau kayak rumah tadi untuk istirahat saya setelah kerja. Jadi sebelum saya dikabulkan permintaan dibuatkan ini pos. Oke. Sementara saya di situ istirahat di sana. Tapi di atapnya ada. Dan setelah saya sendiri merasakan juga di sana juga ada istilahnya ada juga yang menempati kan. Ya. Kan. Baik banget. Enggak, saya bingung. Iya. Jujur saya penakut sih Pak, cuman enggak, ini baik banget gitu. Jadi saya ngomong maaf, saya sebut jenisnya ya, ular. Ular. Naga. Iya. Dia diam di situ sih gitu, tapi saya nggak tahu, mungkin saya delusi gitu, apa sih, halusinasi mungkin gitu loh. Iya memang begitu. Jadi baik banget sih, maksudnya di sana memang mempunyai kayak energi yang sangat kuat sekali. Dan saya sendiri kalau sewaktu rasa kepinginan aja gitu, sebelum menyelesaikan nyapu atau kerjaan, kok pengen ke sana, ya cuman duduk saja menang, itu sudah lega. Iya gitu, kayaknya saya cuma minta ada penetralan diri kita. Iya kayak gitu. Tapi saya sangat tertarik banget yang ada di atap itu sih gitu. Kadang kalau kayak gitu tuh bukan sengaja saya lihat, tapi mereka memang nyapa gitu loh. Nampak sendiri keren banget Pak, warnanya gitu, melingkarnya keren banget gitu. Nggak tahu ya, ada beberapa orang yang ngeliat, mungkin ada selain saya kali ya. Ya, memang banyak yang cerita, orang-orang yang di area sana itu kan memang tempatnya sosok itu. Dan juga ada lagi ada yang menceritakan ada sosok yang lain, mungkin berwujudan manusia, sepuh atau tua, pakai baju ala-ala Jawa atau kuno, pakai udeng dan sebagainya kan. Tapi kalau saya banyak lihatnya tuh yang kain selempang keranjang dada putih. Oh, ada yang belum. Sosok resi itu. Yang paling sering lihat sih yang kayak gitu. Itu sosok resi. Jadi sosok resi itu adalah penasihat dari para raja yang ada. Iya, sosok resi. Indonesia. Makanya di sana ada bendera merah putih, Indonesia banget kan. Indonesia banget dong. Kerajaan kan Majapahit ya. Kenapa saya istilahnya punya kepinginan menancapkan atau mengibarkan bendera merah putih di sana. Jadi kalau saya belajar mengenai tentang cerita Candi Simping ini, keseluruhannya itu adalah kesimpulannya sama dengan Indonesia. Nggak, cuman sebenarnya mereka orang, maksudnya yang tadi yang Bapak bilang abunya ya, itu hanya abu sih gitu, itunya sih masih ada gitu. Iya gitu. Kalau ke tempat-tempat gini saya nggak tahu ya, kalau suami saya kan tipikal seperti apa, biar itu mah urusannya dia gitu. Tapi kayak ada sesuatu yang saya bukan pengen komunikasi, tapi kayak dipanggil untuk
kayak ngomong, aduh kamu, ini Indonesia ini bukan Indonesia sih, kita berdoa semoga diberi keselamatan semua sih gitu, bukannya mau minta ini bukan, saya nggak ada kepikiran ke situ, saya cuma pengen ada kebaikan semuanya gitu loh. Apalagi sekarang ini kan kita ini kan duluan Nusantara loh Pak, daripada agama-agama maksudnya Islam gitu. Dan sekarang itu udah pecah sama kayak gitu-gituan gitu. Dan ini perlu banget, makanya kadang anak-anak saya sih punya anak cewek tiga nih cewek semua gitu. Jadi pengennya sih saya pengen kenalin kayak gini, cuman dia kan sekolah gitu, kebetulan kejadian ada ibunya meninggal gitu. Gak tau kalau dia sih memang tahu kalau saya senang yang kayak gini-gini sih Pak gitu. Cuman saya lebih senang teman lama gitu loh Pak. Nggak tahu kenal di mana, pokoknya kayak gini-gini tuh teman lama gitu, kayak misalnya kayak nggak asing gitu loh. Jadi beginilah, kalau saya belajar saya terima kita Mbak Nadi yang gini. Jadi kehidupan Mbak yang sekarang itu dan kehidupan saya dan Mas itu juga kehidupan kakek-kakek yang dulu. Iya. Dari saya itu mencari istilahnya bukan mencari, jadi nasab sampai ke Mbak dan juga nasab sampai ke saya dulunya ya seperti ini. Jadi pas ke situ tuh dia cuma ada bahasa khususnya sih sebenarnya, tapi yang arti mungkin saya kegeeran, GR sendiri tuh maksudnya sok-sok gitu, bukan sebenarnya sih enggak, cuman dia ngomong gini, hai sudah lama. Saya sambil mikir gitu, makanya pelan-pelan, lama apa ya, saya mikir kapan ketemunya, tapi itu tuh nggak asing gitu, teman-teman juga gitu, seperti teman yang nunggu naga yang ada di atap itu sih. Jadi hai sudah lama gitu. Iya, hai sudah lama. Gimana Mbak sendiri sudah bisa menerima atau sudah Pak? Pokoknya saya masih iya sudah lama. Saya mikir gimana ya, bodoh sih, saya udah nggak penting gitu, yang penting udah lamanya kapan, tapi saya sedang kamu masih ada gitu loh, ya udah di situ aja gitu. Jadi sudah lama di antara zaman dulu sampai zaman sekarang kan jangka waktunya panjang atau lama sekali ya? Lama banget. Barusan ketemu. Iya ketemu gitu, jadi kok ini gitu. Dan nyaman sih di situ tuh ada gini, karena kalau datang ke tempatnya panas berarti kan ada nggak ini ya gitu. Tapi saya tuh adem banget. Jadi kalau memang tempatnya itu panas kan bertolakan di antara energi negatif dan positif kan. Kalau di sini kan kita menerima atau kita bisa istilahnya menyatukan antara dingin dan dingin kan. Iya, jadi maksudnya sefrekuensi kali ya. Jadi saya belajar dari sisi cerita batu yang ada di sini. Ini memang benar-benar tempat ini mempunyai kekuatan energi yang sangat besar, energi yang sangat positif. Tapi positif banget. Iya. Jadi kalau kita mungkin cerita ke situnya, saya kayak nggak ada banding yang kayak mungkin tempat lain lah, nggak ada ya banding. Makanya bingung, ini kan terbuka nih, apa mungkin cuacanya juga apa udah sore, tapi gitu. Tadi di jalan panas gitu. Saya nggak tahu mungkin cuacanya kali sore, tapi pas mau masuk cuci tangan langsung adem gitu. Jadi ya seperti itu tadi, kalau saya pelajari keseluruhannya batu-batu yang tergores di bawah dibentuk mungkin ada istilahnya gambar-gambar keseluruhannya. Jadi saya pelajari itu adalah simbol-simbol dari ada ayam. Iya, simbol-simbol dari perjalanan kakek buyut zaman dulu. Tapi Pak, ngomong-ngomong yang misalnya lagi cerita kayak gini terus yang ngelihat beliau yang ada di atas itu siapa aja Pak? Ada juga? Mbak sendiri kan tahu kan, Mbak sendiri kan cerita. Iya sih. Kan ada beliau
bersihnya itu lagi yang kemarin. Lebih seringnya saya disambut dengan ya yang itu gitu. Ini sudah lama sekali kan gitu kan. Padahal kalau hidup sih pas dari lahir baru ini kesini. Jadi kan tadi sebelum Mbak cerita sudah lama. Ya berarti Saya kan dulu. cerita duluan kan. Jadi kehidupan dulu dan sekarang itu ya memang ya seperti inilah. Dulu ya seperti ini, sekarang seperti ini. Jadi Cuman beda zamannya doang. ya, jadi gimana ya, kakek buyut dulu ya mbak dulu ya memang istilahnya yang ditempati Mas. Bukan mbak adalah sebagai wadahnya. Padahal saya buruk. Enggak itu. Saya pikir kalau tempat gitu kan milih gitu loh, ada turunan apa gitu. Ada di Candi Lau sama berarti. Yang itu kan aku ada ketemu teman lama. Aku tanya bapak, saya makanya bingung ini tempat apa sih gitu. Saya pengen duduk di situ, tapi di situ hanya kita sapaan aja, tapi saya lebih dipanggil ke sini sih gitu. Sebenarnya sih kan ini ada beberapa sisi ya Pak ya, ini kan ada 4 sisi gitu kan. Cuman nggak tahu, saya memang duduknya di situ. Di sini. Iya, tadi di situ. Iya. Gitu. Yang benar ya bukan semua kan benar. Cuman yang paling tepat adalah yang di sini. Iya, saya di situ. Terus menghadapnya ke sana kan? Ke sana gitu. Duduk situ gitu. Kenapa Pak ya pilih duduk di sini ya? Oh, iya, kenapa tuh Pak? Itu memang mempunyai cerita sendiri ya. Kalau kita menghadap itu, kalau kita cerita tentang buku sejarah atau cerita yang ada di, jadi menghadap ke sana itu menghadap warna yang putih. Oh, ada. Oh, kalau duduk yang di sini ke sana? Warna merah. Kalau ngadep ke sini? Warnanya hitam. Wah, kalau yang dari sini ke sono berlawanan? Warnanya kuning. Kuning bagus sih. Kuning, hitam. Oh gitu. Merah. Saya baru tahu. Artinya itu semua ada. Jadi kalau diambil tempat cerita para dewa, memang ini dewa siapa kan itu. Kalau ini dewa siapa tuh Pak yang duduk di situ ngadep ke putih? Yang sini kan. Itu dari Dewa Iswara. Saya memang kurang sejarah, maksudnya dewa-dewa seperti itu. Tapi senang sih gitu. Tapi cuman kok ya kalau di kadang kan terbayang. Iya. Dia nyapa kan, gitu terbayang. Kalau kita kan cuman sebagai wadah yang baru atau raga yang baru. Namun yang datang atau yang masuk itu sebetulnya dari yang lama. Iya sih. Cuman kita itu di antara yang sekarang dan yang dulu itu belum bisa menyingkronkan atau belum bisa menggali ke situ. Dan saya lagi ngomong, pegel nggak sih? Enggak lah. Dia gitu. Enggak, jadi ada bahasa tersendiri, tapi memang artinya tuh ke situ gitu. Jadi dia juga belajar mengikuti perkembangan zaman loh Pak. Memang dia orang kuno gitu. Tapi daya tangkapnya dia tuh bisa mengikuti perkembangan zaman. Buktinya kita masih bisa berkomunikasi karena dia mengikuti gitu loh. Bisa. Dia sebenarnya kayak begini tuh sejarah itu lebih canggih loh daripada orang-orang yang sekarang. Kita bilang kepinteran ya atau kepandaian. Jadi mulai zaman dulu itu sudah mencapai puncak. Namun sekarang hampir hilang, menurun jauh. Iya, mudah-mudahan sih Bapak ada generasinya. Kurang tahu lah.
harus ada. Maksudnya ya entah orang mungkin saya udah frustasi di luar, mungkin saya juga mau gitu kan. Eh, Iya. Tahu dia tuh kayak ngomong ntar kata dia, ntar ada yang mau di titip, kata dia. Titip apa? Saya bilang terserah lah, whatever. Saya takut juga kalau dititipin kan, nggak ini juga. Enggak lah. Cuman Memang dia kita bilang berhak lah. itu wujud nggak penting, yang penting isi, kata dia. Wujud itu nggak penting, tapi yang penting isi. Senang-senang aja sih kalau anugerah gift mah terserah, yang penting mah kebaikan. Saya bilang kayak gitu. Tapi mah emang baik ya nggak tahu ya, aku senang gitu, senang banget. Senang banget. Bule-bule juga sering datang, Pak.